Pada video kali ini kami akan membahas seri manhwa dengan genre fantasi yang berjudul The Betrayal of Shadow. Maka dari itu secara singkat inilah alur kisahnya chapter 1. Seorang lelaki bernama Sal Cooper tertunduk lesu bertumpu pedang yang tertancap di lantai. Ia adalah seorang Shadow. Shadow sendiri adalah sekelompok yang dimiliki keluarga Cooper. Dan kelompok ini selalu digunakan oleh keluarga Cooper untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Namun sesuatu yang membuat Sal Cooper tertunduk adalah karena keluarga Cooper baru-baru ini telah mengangkat kepala keluarga baru. Dan kepala keluarga baru ini memberikan perintah untuk melakukan eksekusi mati terhadap Sal. Bagi Sal, dirinya merasa telah ditipu oleh keluarga Cooper atas perintah dan keputusan yang sewenang-wenang. Ia marah besar. Dan seketika dengan kemarahannya itu ia langsung melompat untuk mengayunkan pedangnya ke arah kepala keluarga Cooper yang baru. Tapi yang terjadi, pedang itu berhenti tepat di bagian leher kepala keluarganya. Ternyata ia lebih dulu tertusuk dari belakang oleh pedangnya para pengawal yang ada di sana. Di ujung kematian Sal, ia merasa telah dikhianati oleh keluarganya sendiri tentang kehidupan yang telah ia dedikasikan untuk keluarga. Namun dirinya malah terbunuh oleh keluarganya sendiri. Pada detik-detik terakhir hidupnya, ia berkata, "Apakah ini akhirnya? Aku Sal Cooper," ungkap jiwanya yang berwujud naga. Lalu dalam kemarahannya yang penuh dendam dan ambisi, ia membatin, "Jika ada kehidupan setelah ini, aku pasti akan menghancurkan tubuh kalian menjadi berkeping-keping." Singkat cerita, seorang anak berusaha membuka matanya. Di atas tumpukan jerami, ia terbangun dan bingung dengan ruangan di sekitar. Namun, ia tak tinggal diam dan langsung bersiaga jika ada sesuatu yang akan menyerangnya. Masih dalam kebingungan, ia bertanya-tanya tentang kondisi dan apa yang telah dirasakannya. Namun, ia merasa jika tempat saat ini sangat familiar dengannya. Lalu tiba-tiba seember air mengguyur tubuh mungilnya. Dan dari arah lain berdiri tegak pelayan songong menatap garang ke arahnya. Di sana pelayan itu menyuruhnya untuk membersihkan diri. Karena dalam waktu dekat ia akan dibawa pergi ke suatu tempat. Sontak ia menatap sinis dan plak. Pukulan keras mendarat di pipinya. Pelayan itu mengatakan, "Apa yang kau tatap dengan mata menjijikkan itu? Kau ini bocah yang rambutnya belum tumbuh semua. Sudah berani menentangku." Di sana nampaknya bukan tentang pukulan yang membuat anak tersebut terkejut, namun panggilan bocah dari pelayan itu yang membuatnya bingung. Lalu seketika ia mencoba bercermin melalui genangan air yang sebelumnya diguyurkan ke tubuhnya. Melihat wujud itu, ia tersenyum bahagia karena ia kembali ke usia 3 tahun. Yap, dia adalah Sal Cooper yang telah berinkarnasi lebih muda dari kematiannya. Namun saat ini nampaknya ia masih memiliki ingatan sebelumnya bahwa ketika kehidupan sebelumnya dia adalah seorang Shadow dari keluarga Cooper. Bersama dengan para Shadow lainnya, dia menerima pelatihan paling ketat dari keluarga sejak masa kecil. Mulai dari pembunuhan, pembakaran, mata-mata, sehingga dari itu terbentuknya sebuah kelompok yang disebut Shadow, yakni segala hal yang tak boleh terlihat oleh cahaya. Tak hanya itu, keluarga Cooper juga menyerahkan semuanya kepada kelompok Shadow untuk segala macam urusan. Sebagai balasannya, keluarga akan memberikan kepada mereka kekayaan tak terbatas dan kemuliaan. Oleh karena itu, para Shadow menerima perintah dengan senang hati. Namun berbeda dengan dirinya, ia adalah anak haram keluarga Cooper. Maka dari itu ia bertekad untuk mengubah takdirnya yang penuh penindasan dan melatih bakat terpendamnya dengan pelatihan yang mematikan. Lalu ketika Sal Cooper sudah menguasai segala pelatihan, ia menemui kepala keluarga. Nampaknya dari pertemuan itu keberadaannya menjadi lebih dihargai. Dan dengan begitu ia menjadi sukarela menawarkan diri untuk berperang demi keluarganya. Dan dalam waktu dekat ia berhasil menyelesaikan perintah dan memenggal kepala musuh serta menghancurkan kota-kota. Sampai pada akhirnya dalam pertempuran yang berlarut lama, dirinya kemudian memenangkan kemenangan pertempuran demi keluarganya. Dan ia mengira atas kemenangannya itu ia akan diberi hadiah tertinggi oleh keluarga.
Namun ternyata yang didapat darinya adalah penipuan. Tak hanya itu, ia juga mengetahui tentang kebenaran dari keberadaan Shadow. Bahwa menurut pengakuan kepala keluarga, sejak seseorang menjadi Shadow akan tertanam sebuah sihir, yakni sumpah bayangan kepada mereka. Sihir tersebut merupakan kekuatan pertumbuhan seorang Shadow yang akan terus-menerus disalurkan atau diserap oleh kepala keluarga. Tak hanya itu, jika kepala keluarga terkena luka, luka itu akan ditanggung oleh seorang Shadow. Selain itu, mengenai pemberian apapun tentang kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan hanyalah sebuah tipuan untuk menghasut para Shadow supaya mau diperintah. Setelah mengetahui segala fakta itu dari kepala keluarga baru, Sal sangat marah. Ia meloncat dan berusaha menebas leher si kepala keluarga yang bernama Alan. Serangan itu nampaknya hanya mengenai bahu Alan. Lalu saat diayunkan ke arah leher, ia malah lebih dulu terkena serangan tepat di tengah dadanya. Namun meskipun pada akhirnya ia kalah, tapi ia memahami sebuah kekuatan blood magic dari membalikan sumpah bayangan, dan pada akhirnya ia berhasil merebut kembali kemampuannya yang telah diambil oleh Alan darinya. Namun hidupnya juga mencapai akhir karena itu pula. Kemudian keadaan kembali pada kondisi saat ini. Sal Cooper yang masih berusia 3 tahun itu bertekad untuk tidak akan mengulangi kesalahannya di masa lalu. Sangat lapar, sepertinya aku belum makan selama 3 hari, pungkasnya. Lalu tanpa sengaja ia melihat seekor tikus yang muncul dari balik jerami. Dengan tatapan memangsa, ia berkata, "Aku akan memakan tikus ini dulu untuk menghilangkan rasa lapar. Di medan perang di kehidupan masa laluku, tikus lebih lezat daripada daging manusia." Tiba-tiba dari arah lain tirai penutup pintu dibuka. "Hei sampah!" pungkas salah seorang pengawal memanggil Sal. Kedatangan kedua pengawal itu adalah memberitahu ke Sal Cooper bahwa ia harus ikut mereka karena Tuan Muda Alan ingin bertemu dengannya. Dalam kondisi diseret paksa, Sal mengingat bahwa saat ini pada kehidupan lamanya ia akan dipilih menjadi seorang Shadow. Dan ini juga menjadi awal ketika dia akan terkena kutukan Blood Magic atau sumpah bayangan. Lalu setelah mengingat itu, sembari tersenyum ia langsung mengambil keputusan untuk memberontak dan melepas cengkraman dari kedua pengawal. Setelah terlepas, ia bersiaga untuk menerima serangan. Lalu satu pukulan berhasil ia hindari dan pedang di pinggang pengawal itu nampaknya nganggur. Ia cabut dan sering sepotong tangan segar berhasil ia tebas. Salah satu pengawal yang melihat itu sangat ketakutan dan spontan mengatakan, "Anak ini benar-benar menguasai ilmu pedang." Sedangkan dengan pedang yang masih dipegang Sal Cooper, ia katakan, "Kesempatan sempurna untuk balas dendamku telah tiba." Lalu kita lanjut pada chapter 2. Kisah chapter 2 ini diawali dengan keterangan mengenai sumpah bayangan yang merupakan bentuk sihir kuno di mana si penyihir atau seorang master sumpah hanya perlu mengeluarkan sedikit darah untuk membuat target menjadi bayangannya. Bayangan tersebut tidak akan dapat melukai master sumpah. Tak hanya itu, si bayangan juga akan menderita ketika master sumpah terkena serangan. Pada saat yang bersamaan, semua pertumbuhan dan kemampuan bayangan akan ditransfer ke master sumpah. Maka dari itu, karena sifat sihir tersebut sangat kejam, akhirnya 100 tahun yang lalu kekaisaran mengeluarkan perintah untuk menghancurkan semua buku catatan yang berkaitan dengan sihir sumpah bayangan. Tak hanya itu, kekaisaran juga mencegah siapapun untuk menggunakannya. Kemudian kisah dimulai di sebuah perkumpulan. Di sana nampaknya terlihat Tuan Muda sedang memukul pengikutnya. Tak hanya itu, terdapat juga Sal Cooper yang menyaksikan kejadian tersebut. Nampaknya dia datang atas keinginannya sendiri. Di samping itu diperkenalkan jika Tuan Muda tersebut bernama Alan Cooper yang berusia 8 tahun. Dan ia adalah penerus resmi dari keluarga Cooper. Di sana Tuan Muda tersebut sangat marah karena salah satu pengikutnya telah gagal menjalankan tugas untuk membawa Sal Cooper secara paksa. Lalu setelah itu Alan menuju ke arah Sal. Di sana ia marah karena Sal telah melukai pengikutnya.
Namun dengan sangat tenang, Sal tidak bergeming sedikit pun. Sementara itu dengan sangat puas, Alan menyuruh para pengawalnya untuk segera mengurung Sal Cooper di penjara bawah tanah. Tapi sesegera mungkin hal tersebut dicegah oleh kedatangan seorang wanita. Wanita itu adalah Hira Cooper, kepala keluarga dari keluarga Cooper, dan merupakan ibu kandung Alan. Di sana Hira mengatakan jika anak tersebut tidak memiliki siapapun yang menjaganya sejak kecil, wajar saja jika dia bertingkah sedikit gila. Tak hanya itu, alasan lain yang dikatakan Hira adalah bahwa hari ini merupakan upacara pengambilan sumpah, maka bukan waktu yang tepat untuk memberikan hukuman. Kemudian secara diam-diam Hira menemui Alan dan memberikan nasihat untuk tidak melupakan tujuan awal mereka, yakni sesuatu yang harus dicapai hari ini, berupa permintaan ibunya untuk menjadikan Sal sebagai bayangannya. Namun nampaknya Alan sendiri secara pribadi memang tidak menyukai Sal, dan ia memang berkeinginan untuk menghancurkan Sal Cooper di suatu hari nanti. Lalu berlanjut yang mana Alan menyetujui permintaan ibunya. Mendengar itu Hira pun akhirnya tenang dan ia bergegas untuk pergi keluar dari ruangan. Tak hanya itu, dia juga memberi perintah supaya semua orang keluar ruangan kecuali Alan dan pengikut yang akan direkrut. Karena saat ini akan diadakan upacara untuk Alan dan pengikut barunya. Maka dari itu ruangan tersebut harus benar-benar steril dari siapapun. Singkat cerita, satu persatu gelas diisi sebuah minuman. Lalu di sana Alan mengatakan, untuk selanjutnya kalian semua akan menjadi anggota pasukan bayangan. Kemudian di sana sorak-sorai menggema dengan gembira di antara pengikut yang akan direkrut, kecuali Sal Cooper. Karena ia tahu betul yang akan terjadi. Lantas setelah agak lama memandangi minuman itu, ia pun berpura-pura meneguk minuman tersebut. Dan setelah gelas itu dijatuhkan, ia berpura-pura pingsan. Sebagaimana yang lainnya. Di sana Alan sangat puas melihat hal tersebut. Sembari tertawa kecil, Alan mengatakan, sekelompok orang bodoh bahkan tidak bisa membedakan air yang dibius dan air suci. Lalu setelah itu ia meneteskan darah dari telunjuk tangannya. Dan dari darah itu keluar lingkaran sihir sumpah bayangan. Lalu tak lama sihir itu mulai bereaksi dengan menyerap semua kekuatan. Kekuatan itu mengalir keluar dan mulai masuk ke tubuh Alan. Di sana Alan merasakan kekuatan yang luar biasa di tubuhnya. Dia menganggap jika ritual sumpah bayangan telah berhasil dilakukan. Dan ia sendiri sudah tidak sabar untuk memberitahu ibunya. Sampai kemudian saat ia memutuskan untuk menemui ibunya di luar ruangan, tiba-tiba ia terkena serangan di bagian kakinya. Di sana ia bingung dengan apa yang telah terjadi. Lantas ia berpikir jika semua itu mungkin adalah efek dari sumpah bayangan. Tapi ia sendiri masih tak yakin karena ibunya tidak memberitahu apapun soal sumpah bayangan. Sampai kemudian karena Alan frustasi dan tak menemukan jawaban, ia hanya menangis dan memanggil-manggil ibunya. Lalu dari arah belakang Sal muncul dan langsung mengejek Alan dengan mengatakan, Anda benar-benar pengecut yang hanya tahu bersembunyi di balik punggung ibumu. Tapi sayang sekali, untuk tidak mengganggumu sebelum kau menyelesaikan sumpah bayangan, ibumu mengucapkan mantra kedap suara. Tidak peduli seberapa keras kau menangis, mereka tidak akan bisa mendengarmu. Pungkas Sal Cooper kepada Alan dan ia sangat ketakutan mendengar itu. Lantas tepat di belakang Alan, Sal Cooper berdiri membawa pedang. Menyaksikan keberadaan Sal, Alan bertanya tentang bagaimana dia bisa bangun dan bagaimana dia tahu tentang sumpah bayangan. Dan di sana dengan tenang Sal menjawab, "Oh, apakah kau takut? Itu bukan satu-satunya hal yang aku tahu. Jika aku membalikkan sumpah bayangan, aku ingin tahu bagaimana reaksimu yang mulia." Pungkas Sal Cooper dengan tatapan penuh dendamnya. Lalu dalam sekejap Sal Cooper langsung meluncurkan pedang ke tanah. Entah apa yang terjadi, tapi di sini langkah yang dilakukan Sal nampaknya membuat Alan kesakitan luar biasa. Ia merasa jika jantungnya seperti ditusuk pedang. Namun tak berhenti di sana, Sal bersiap kembali untuk menyerang Alan. Dalam sekilas ia mengingat tentang kehidupan lamanya, yang mana dirinya telah dimanfaatkan oleh Alan.
Ia berkorban jiwa dan raga, namun ditipu begitu saja oleh Alan sebagai seorang kepala keluarga Cooper. Maka dari itu, di kondisi saat ini ia ingin membalas semua yang telah menimpa dan terjadi padanya. Dan seketika ia menyerang Alan dengan penuh brutal. Suara teriakan dari Alan nampaknya terdengar sampai luar ruangan. Lantas salah satu pengawal mengatakan, "Nyonya, mantranya hancur." Mendengar itu, ibu Alan langsung panik tak karuan.